Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Senin 12 Juli, Pekan Biasa ke-15. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, baik, dan tetap bersemangat. Inspirasi kita hari ini dari Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 10, ayat 34 sampai bab 11 ayat 1. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperoleh kembali. Barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah sebagai nabi. Dan barang siapa menyambut seorang yang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia takkan kehilangan upahnya." Setelah Yesus selesai mengajar ke-12 rasulnya, ia pergi dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, apa yang kita harapkan dengan menjadi murid Yesus? Kita semua pasti akan mengatakan hidup tenang, bahagia, dan sejahtera. Hari ini Yesus mengejutkan kita semua karena mengatakan bahwa Ia datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Hal ini pasti kesannya aneh bagi kita. Sebab sebelumnya Ia memuji orang yang membawa damai dan mengajak para murid untuk mengasihi musuh-musuhnya. Mengapa perkataan Yesus di sini berbanding terbalik dengan apa yang pernah dikatakannya? Masalahnya, tidak semua orang membuka diri bagi Yesus. Banyak yang menolak kehadirannya, banyak pula yang tidak mau dicerahkan oleh ajaran-ajarannya. Oleh karena sang guru ditolak, tentu saja murid-muridnya juga demikian. Pernyataan Yesus itu sesungguhnya adalah peringatan bagi kita semua agar bersiap menerima penolakan, siap menghadapi tantangan, termasuk dari orang-orang terdekat kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, jika itu terjadi, apapun situasinya, kita diajak untuk mengutamakan Yesus lebih dari segala sesuatu. Mungkin kita bertanya, mengapa? Karena Yesus terlalu berharga untuk dilepaskan. Menjadi murid Yesus adalah cara hidup kita, jalan hidup yang benar dan yang akan menuntun kita pada keselamatan yang sejati. Iman inilah yang layak kita pegang teguh, meskipun kita harus menanggung penderitaan dan menghadapi tantangan-tantangan dalam hidup kita. Kasih-Nya yang kekal takkan kita kenal sebelum padanya berserah.
hidup bahagia disediakannya bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.